Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Suyati Putra, NPM 5020200, kelas 4E, dengan mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen Tri Juli Hajani MPD. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 13, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Pengertian strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru atau siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, Project Basic Learning. Strategi Project Based Learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar dengan diterapkannya suatu model pembelajaran tentang mengandung tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan PBL adalah sebagai berikut: melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan, mengasah keterampilan peserta didik, dan melatih sifat kolaboratif peserta didik. Yang kedua, Inquiry Learning. Strategi Inquiry Learning didefinisikan oleh Piaget yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi adalah langkah untuk membawa suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. 2. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi. Selanjutnya, menguji hipotesis. Selanjutnya, merumuskan kesimpulan. 3. Discovery Learning. Strategi Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri langkah menuju model pembelajaran Discovery Learning. Kelemahan Discovery Learning yaitu siswa harus memiliki kesiapan dan kemantapan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Terkadang terhitung sangat sulit mewujudkan pembelajaran Discovery Learning jika keadaan di kelas gemuk atau memiliki jumlah siswa yang terlalu banyak. Metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Guru akan kesulitan untuk benar-benar memperhatikan proses pembelajaran setiap murid. Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan kegiatan belajar mengajar gaya lama akan kecewa dan tertatih dalam menerapkan metode Discovery Learning. Ada kritik yang menyatakan bahwa proses dalam model Discovery Learning terlalu mementingkan proses pemahaman, sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa dikhawatirkan kurang menjadi sorotan. Yang keempat, Scientific Learning. Strategi Scientific Learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Tujuan dan prinsip pendekatan saintifik, yaitu yang pertama berpusat pada siswa, kedua melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip,
Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dan dapat mengembangkan karakteristik siswa. Yang kelima, pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dari kemampuan yang dituangkan dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil belajar Pancasila maupun ekstrakurikuler. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai karakter yang ada mulai dari adanya nilai religius, peduli sosial, kemandirian, patriotisme atau rela berkorban untuk bangsa dan negara, kebersamaan serta demokratis dan keadilan. 6. Keterampilan abad 21. Persoalan kecakapan abad 21 menjadi perhatian pemerintah dan praktisi pendidikan The North Central Regional Education Laboratory. Pemahaman dan penguasaan subjek dan tema abad 21 menentukan kesuksesan seseorang siswa di masa mendatang. Memberikan rumusan subjek mata pelajaran abad 21 meliputi bahasa Inggris, bahasa resmi masing-masing negara, bahasa pergaulan dunia, seni, matematika, ekonomi, pengetahuan alam, geografi, sejarah, pemerintahan. Dimensi proses pengetahuan terbagi dalam 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif terbagi dalam 6 tingkat, yaitu mengingat, mengambil, mengakui, dan mengingat pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang, memahami, membangun makna relevan dari memori jangka panjang. Bagian-bagian penyusunnya yakni menentukan bagaimana bagian berhubungan satu sama lain yang secara keseluruhan, struktur atau tujuan, melalui membedakan, mengorganisasikan, dan menghubungkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.